Indah Rahma Cahyani MA, kelahiran Sidoarjo 9 Februari 1993, merupakan pustakawan di Perpustakaan Universitas Erlangga, Jawa Timur. Saat ini, ia berperan sebagai pengurus FPPTI wilayah Jawa Timur dan ia pun pernah menerima penghargaan sebagai pustakawan berprestasi Universitas Erlangga pada tahun 2021. Inovasi unggulannya adalah The New Instruction Librarian, the role of librarians' involvement on the quality of systematic review in health and social science Universitas Erlangga, di mana diselenggarakannya library class dengan tema literatur review. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri, serta teman-teman pustakawan berprestasi tahun 2023 yang saya banggakan. Pada hari ini, saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil materi tema yang saya dapatkan, yaitu di tema 1 berkaitan dengan bagaimana peran pustakawan mengimplementasikan kegiatan perpustakaan yang terkait dengan Sustainable Development Goals. Sebelum saya menyampaikan isian dari materi, di sini ada tentang diri saya, kemudian materi tentang Agile Library dan juga SDGs, kemudian bagaimana pustakawan berperan serta berdaya dalam Sustainable Development Goals. Baik, Bapak Ibu serta Dewan Juri yang saya hormati, saya menempuh pendidikan S1 serta S2 linear di bidang ilmu informasi dan perpustakaan di Universitas Airlangga dan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya sebagai pustakawan di Perpustakaan Universitas Airlangga berada pada divisi pelatihan dan pengembangan yang berfokus kepada research dan juga publication support untuk Civitas Akademika. Kemudian saya juga berkesempatan untuk menjadi tim penyusun roadmap pendidikan di Universitas Airlangga, serta menjadi tim Airlangga Inclusive Learning yang integrated dengan SDGs di Universitas Airlangga dan anggota FPPTI wilayah Jawa Timur. Baik, Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, sebelum kita membahas mengenai bagaimana peran perpustakaan serta pustakawan dalam mengimplementasikan aktivitasnya yang terintegrasi dengan SDGs, kita harus tahu terlebih dahulu basic knowledge mengenai peran perpustakaan itu ada 3, yang dimana sebagai pusat ilmu pengetahuan yang menghasilkan kreativitas serta inovasi, pusat pemberdayaan masyarakat dan juga peningkatan kemampuan literasi, serta pusat kebudayaan yang menghasilkan preservasi budaya dan juga informasi budaya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana peran perpustakaan itu, bagaimana posisi librarian atau posisi pustakawan di sini, yaitu kita dalam mengimplementasikan Sustainable Development Goals dalam perpustakaan, kita membutuhkan pustakawan yang agile, yaitu pustakawan yang lincah, cermat, terengginas, tahu situasi dan juga masalah yang ada di sekitar kita. Pustakawan yang agile memiliki kepekaan serta eksekusi yang cepat dalam masalah, tanggap terhadap segala bentuk problem yang ada di masyarakat, kemudian dia memiliki daya yang responsif terhadap isu terkini. Nah, Bapak Ibu, perlu kita sampaikan bahwa untuk slide selanjutnya, baik,
setelah kita mengetahui ada Agile Librarian, di sini marilah kita berfokus sebentar pada slide yang akan saya jelaskan di sini mengenai bagaimana cara berpikir kita mengenai Agile Librarian dalam implementasi SDGs. Perpustakaan perguruan tinggi berada pada lingkungan triangle akademik, yaitu pada pendidikan, pengajaran, penelitian pengembangan, serta pengabdian terhadap masyarakat. Kebetulan Universitas Airlangga memiliki Sustainable Development Goal Center yang dimana berfokus kepada 17 pilar Sustainable Development Goals. Nah, di sini SDGs sebagai bagian dari landasan kita dalam melakukan Sustainable Development Goals. Di sini Bapak Ibu bisa kita lihat bahwa pustakawan bisa berdaya, pustakawan mampu untuk menghasilkan program inovatif serta kreatif yang tidak hanya di internal perpustakaan, tetapi juga berada di eksternal perpustakaan. Sehingga apa? Perpustakaan mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan untuk mendapatkan better life and better future generation sustainability. Nah, di sini Bapak Ibu terlihat gambaran bahwa SDGs menjadi landasan penting ketika kita melakukan aktivitas itu. Apa yang terjadi? Repositioning peran perpustakaan harus kita ketahui. Dari mulanya kita sebagai deliver information, kita berubah menjadi harus memiliki communication skill yang baik, IT skill yang baik, partnership, making partnership with the others, kemudian kita menjadi navigator information. Pada akhirnya kita mampu terlibat langsung menjadi bagian dari pembangunan nasional. Bayangkan, perpustakaan bisa dan mampu serta pustakawannya terlibat langsung dalam aktivitas pembangunan berkelanjutan. Konkretnya adalah di perpustakaan kita bisa mengimplementasikan poin 1 dalam SDGs, yaitu mengurangi kemiskinan dengan cara melakukan implementasi SDGs dengan community development kepada masyarakat. Community development tersebut adalah mengetahui apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga bantuan atau kegiatan yang kita laksanakan itu tepat sasaran, sehingga menghasilkan kegiatan yang positif serta mengurangi kemiskinan dengan adanya ekonomi berdaya bersama ibu-ibu, pembinaan perpustakaan sekolah yang based on teknologi, kemudian peningkatan budaya baca, pembinaan pendampingan taman baca, peningkatan early literasi pada anak usia dini. Bayangkan, ketika kita melakukan community development, kita tahu apa yang menjadi kebutuhan. Kita tidak asal membuat inovasi, tetapi kita lakukan pendekatan dulu apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga kita bisa berdaya dan mampu menjalankan SDGs poin pertama. Di sini terlihat bahwa Perpustakaan Universitas Airlangga melakukan aktivitas kemasyarakatan dengan 12 lembaga binaan, kemudian dengan topik-topik pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini kami memiliki bukti konkret dan kami menjalankan hal itu. Kemudian, peran pustakawan lainnya adalah di poin 4, meningkatkan kualitas pendidikan. How come? Bagaimana? Kita bisa menjalin knowledge sharing dengan sesama profesi dulu. Kemudian kita bisa knowledge sharing dengan sesama sivitas akademika. Kemudian kita bisa sharing dengan rekan sejawat sesama pustakawan dalam internal institution. Dan berdaya untuk institusi atau alma mater kita. Ini sebagian kecil yang harus kita lakukan untuk menerapkan literasi informasi di abad 21. Bapak Ibu, di sini juga terlihat bahwa inovasi yang saya gagas atau yang saya inisiasi, salah satunya adalah penerapan sistematik literatur review, di mana itu merupakan salah satu alternatif ketika studi empirik tidak bisa dilaksanakan, sehingga pustakawan mengambil celah, mengambil peran di situ, bahwa setelah program ini berlangsung, kita terapkan di bidang sosial, di bidang kesehatan, yang dimana meningkatkan keterpakaian
resources di saat yang sama itu juga berdampak pada institusi. Penelitian yang tinggi, hasil penelitian yang baik, di saat yang sama keterpakaian resources juga terjadi. Selain itu, demand dari aktivitas ini juga terlihat cukup tinggi, sangat tinggi bahkan. Kepuasan materi, penyampaian trainer dalam melaksanakan. Pustakawan yang baik mampu menghasilkan produk dari inovasinya. Jadi tidak hanya inovasi, tetapi ada produk nyata dan real yang dirasakan oleh Civitas Akademika. Dan selain itu, kegiatan aktif menulis juga harus dilakukan oleh pustakawan. Bahwa pustakawan yang berdaya ialah pustakawan yang mampu untuk memberikan manfaat bagi dirinya, manfaat bagi lingkungan sekitar, dan juga manfaat bagi masyarakat umum. Dari hal ini, kajian yang dilakukan, pustakawan bisa berdaya dalam Sustainable Development Goals. Pustakawan yang baik, Bapak Ibu, juga mampu merealisasikan gagasan dan idenya dalam skala nasional. Jadi tidak hanya internal pustakawan Universitas Airlangga dan juga tidak hanya rekan seprofesi, tetapi pustakawan yang baik dan visioner mampu mengimplementasikan hal ini dalam skala nasional. Tidak ada kesenjangan antara Indonesia Barat hingga Indonesia Timur. Bahwa di Indonesia Timur kita kenalkan systematic review bisa dipelajari, bisa dilakukan secara terus-menerus, bisa diberikan alternatif-alternatif solusi. Artinya kita mampu berdaya tidak hanya untuk internal, tapi juga untuk dalam skala nasional, untuk bangsa dan negara. Bapak Ibu, yang terakhir adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Pustakawan harus mampu dalam SDGs, pustakawan harus mampu bermitra dan menjadi mitra. Apa maksudnya? Ketika kita melakukan aktivitas dengan masyarakat, dengan mahasiswa, dengan dosen, dengan masyarakat umum, kita bisa memilih berbagai organisasi di internal perpustakaan untuk bisa mencapai itu. FPPTI, Aunilo yang skala nasional kita gagas, kita berikan ide, UITM juga bisa merasakan aktivitas-aktivitas literasi yang ada di internal Universitas Airlangga. Kita ada sharing knowledge, kita bantu, kita berikan pemahaman juga bahwa di Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama. Kemudian partnership dengan pemustaka, dengan jurnal klinik, literatur review, kita berkontribusi penuh dan kita involve di dalamnya. Kita betul-betul terlibat bahwa pustakawan tidak hanya menjadi deliver information, tetapi dia juga menjadi bagian dari perubahan, bagian dari pembangunan berkelanjutan melalui partnership, kolaborasi. Hal itu harus dilakukan oleh pustakawan dalam melakukan atau dalam mengimplementasikan Sustainable Development Goals. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.